Sampai hari ini PAN belum resmi menetapkan capres dan cawapresnya. Situasi dunia hari ini bahwa kapitalisme hari ini sudah saudara kembar dengan demokrasi. Jadi kalau kapitalis itu mangkrak, ya politik juga jadi bangkrut. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang terpilih yang sama sekali nggak pernah terlibat dalam partai itu. Nah, hanya karena memiliki elektabilitas yang cukup tinggi di masyarakat, kemudian didukung oleh kapital yang besar, terpilihlah dia. Sahabat Uki, jumpa lagi dengan saya, Supa Atana, host catatan jurnalis Sukriansa. Kesempatan ini kembali kita akan bicara tentang politik, terutama berkenaan dengan situasi politik menjelang pemilu 2024. Dan kali ini kita kedatangan satu tokoh dari Sulawesi Selatan yang sekarang ini juga berhasil masuk di Senayan sebagai anggota DPR MPR, dan beliau adalah Ketua Partai Amanat Nasional Wilayah Sulawesi Selatan, Dr. Ashabul Kahfi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tuki yang berbahagia, sebelum kita lebih jauh berbicara dan berdiskusi tentang perpolitikan, mewakili redaksi dan seluruh kru catatan jurnalis Sukriansa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh sahabat Uki. Sahabat Uki, tentu Anda tahu bahwa PAN dalam beberapa terakhir ini belum kita mendengar usulan nama atau yang digadang-gadang oleh partai ini untuk menjadi calon presiden. Tapi pernah beberapa minggu yang lalu ada sebuah kongres PAN di Jawa Tengah. Rakornas. Di situ sempat PAN sedikit menyinggung soal pencalonan Ganjar dan Erick Thohir. Nah, kita akan mengklarifikasi isu tersebut karena saya kira banyak sahabat Uki yang penasaran tentang isu itu karena beberapa hari terakhir ini isu itu tenggelam setelah sebelumnya beberapa pendukung Ganjar dan Erick tentu saja sangat antusias. Tapi kemudian beberapa hari ini tidak pernah lagi terdengar. Oleh karena itu kita akan meminta klarifikasi dan penjelasan dari Bapak Dr. Ashabul Kahfi. Bagaimana Pak itu tentang kemarin di Jawa Tengah? Jadi sebelum sampai ke situ saya ingin mengawali dulu bahwa proses penjaringan calon presiden dan wakil presiden itu kita lakukan proses dari bawah. Jadi tahun kemarin DPD itu sudah melakukan penjaringan dan memang muncul beberapa nama, antara lain Pak Erick Thohir, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Erlangga, kemudian Mbak Puan Maharani, kemudian Bapak Zulkifli Hasan, gitu kan. Itulah nama-nama yang muncul di hasil penjaringan di tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, pada Rakornas tahun 2022 kemarin di Jakarta, hasil penjaringan itu sudah kami serahkan ke DPP. Dan satu poin penting dari hasil Rakornas itu bahwa terkait penentuan capres dan cawapres yang akan diusung oleh PAN itu selanjutnya kita delegasikan kepada Ketua Umum
untuk menindaklanjuti dan sepenuhnya kita serahkan ke beliau untuk menentukan siapa capres dan cawapres. Pada prinsipnya sebenarnya sampai hari ini PAN belum resmi ya menetapkan capres dan cawapresnya. Kan itu kan juga terkait dengan dinamika yang ada di KIB itu kan. Ya kan ada PAN, ada Golkar, ada P3 itu kan. Jadi saya kira nanti ketiga partai ini pada akhirnya akan duduk bersama-sama untuk bersepakat gitu ya. Untuk mengusung siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden. Tapi memang dalam proses penjaringan kemarin nama Erick Thohir itu sangat mendominasi usulan dari kabupaten kota. Setelah kita tanya apa yang menjadi pertimbangan sehingga begitu banyak yang beri dukungan kepada Erick Thohir, ternyata memang Erick Thohir ini salah satu sosok yang dianggap berhasil memimpin BUMN. Gitu kan. Di tangan beliau lah BUMN ini mengalami peningkatan pendapatan. Itu salah satu pertimbangan teman-teman sehingga banyak memberi dukungan kepada Bapak Erick Thohir. Jadi intinya pernyataan tersebut atau semacam ancang-ancang yang terjadi pada Kongres 2002 itu tetap suara dari DPD masih dinamis. Jadi masih dinamis ya. Dan saya kira nanti Ketua Umum tentu akan sangat mempertimbangkan suara dari aspirasi DPD dan DPW di dalam menentukan sikap siapa calon yang akan kita usung. Bahwa memang ada kedekatan antara PAN dengan Pak Erick Thohir, dengan Pak Ganjar memang tidak bisa kita pungkiri. Karena adanya hubungan-hubungan yang terbangun selama ini antara dua tokoh ini dengan Partai Amanat Nasional. Bisa dijelaskan secara khusus Pak hubungan baik dengan Pak Ganjar maupun Pak Erick Thohir seperti apa? Kedekatan itu karena tentu adanya penilaian yang diberikan kepada dua tokoh ini yang pada akhirnya melahirkan apresiasi ya. Itu tadi antara lain bahwa Pak Erick Thohir ini salah satu sosok tokoh nasional, tokoh muda tokoh muda yang cukup berprestasi. Baik sebagai menteri di BUMN, demikian pula Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah yang sudah menjabat selama 2 periode gitu kan. Jadi kedekatan bukan hubungan emosional secara pribadi, tetapi karena adanya kesamaan visi yang diusung oleh Partai Amanat Nasional untuk menghadirkan kepemimpinan nasional ke depan yang diharapkan bisa lebih menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat di Indonesia. Itu yang kita lihat di situ. Jadi terlepas dari pencalonan secara resmi, menurut PAN tokoh seorang Ganjar dan Erick Thohir ini punya peluang atau punya potensi atau layak menjadi pemimpin nasional? Saya kira sangat layak ya. Saya pernah membaca sebuah catatan terkait dengan rolling elite kepemimpinan di Indonesia, bahwa kehadiran tokoh-tokoh muda itu 20-30 tahun sebelum pemilu presiden itu sangat mewarnai kepemimpinan nasional. Contoh kita lihat bahwa tahun 2020, tahun 1920 itu kan hadir waktu itu aktivis kaum terpelajar, ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Sahrir. Kan. Kemudian tahun 1945 kan mereka menjadi presiden dan wakil presiden. Ya kan. Kemudian di tahun 1945 ada Pak Soeharto. Kecenderungan anak muda pada waktu itu ke militer. Dan terbukti juga bahwa pada tahun 1960 selanjutnya itu kan yang melanjutkan kepemimpinan Pak Soekarno itu kan lahirlah tokoh-tokoh militer yang memimpin Indonesia pada waktu itu.
Nah, kemudian tahun 1970 tahun sampai 1990 itu kan ada Megawati, ada Amin Rais, ada PSB, dan faktanya 20 tahun kemudian mereka yang menjadi pemimpin di negeri. Nah, hari ini kalau saya melihat kecenderungan anak-anak muda itu kan menjadi entrepreneur, jadi pengusaha. Maka muncullah hari ini pengusaha-pengusaha nasional, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada Nadiem Makarim, gitu kan. Sehingga saya melihat bahwa bisa jadi hari ini eranya para entrepreneur, pengusaha. Jadi kalau mau jadi pemimpin nasional kayaknya harus jadi pengusaha dulu. Pengusaha dulu ya. Ya, kalau melihat Rolin ini. Kalau saya nggak salah yang tulis Pak Anies Baswedan gitu yang tulis. Ketika beliau masih jadi dosen di UGM itu. Saya pernah baca itu tulisan. Jadi inspirasinya itu dari tulisan Anies Baswedan. Enggak, saya melihat runtutnya itu kan. Runtutnya itu ya. Runtutnya itu. Bahwa gerakan sejarah Indonesia seperti ini. Nah, 20 tahun sebelumnya itu mereka sudah muncul. Sebagai aktivis. Nah, kemudian 20 tahun sesudah itu mereka sudah menjadi pemimpin nasional. Pemimpin nasional ya. Dan kayaknya hari ini eranya para entrepreneur ya. Saya bilang sama anak muda kalau mau jadi pemimpin nasional hari ini, mau jadi pengusaha. Pengusaha ya. Mungkin juga tidak terlepas dari situasi dunia hari ini bahwa menurut saya sih suka atau tidak suka. Kapitalisme hari ini sudah saudara kembar dengan demokrasi. Kan? Jadi kalau kapitalis itu mangkrak, ya politik juga jadi bangkrut. Karena saya lihat bahwa hampir semua event-event politik itu sudah tidak terlepas dari dukungan kapitalis. Orang mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi caleg, semua butuh kapital yang besar. Yang besar. Jadi situasi itu kemudian Pak Ashabul Kahfi ini memperkirakan ini eranya kaum entrepreneur ya? Ya saya melihat begitu. Begitu ya? Saya melihat begitu hari ini. Kaum tentu entrepreneur yang memiliki kapasitas. Sebenarnya sih sudah pernah dicontohkan Pak JK kemarin kan. Seorang pengusaha sukses toh, tapi menjadi tokoh nasional. Kemudian terpilih jadi wakil presiden selama 2 kali. Jadi tidak sekedar pengusaha ya, tapi dia juga punya kemampuan lain ya. Tidak, tentu harus teruji. Ya. Harus teruji dulu. Bahwa memang dia sosok, dia tokoh nasional, memiliki aksesibilitas, dan memang layak dan memiliki kompetensi untuk menjadi pemimpin. Dan dia harus buktikan. Bagaimana membuktikannya dulu ya ketika mungkin jadi gubernur, ketika jadi bupati, ketika jadi menteri, dia memperlihatkan keberhasilan ketika dia memimpin di situ. Jadi zamannya sekarang ini memang zamannya mereka yang kalau saya melihat seperti itu ya. Saya sependapat dengan tulisan ini. Saya sependapat dengan tulisan. Ada kecenderungan mengarah ke sana. Ada ke sana Pak ya. Kira-kira dari apa namanya Pak konsep demokratisasi dengan kecenderungan kaum entrepreneur berkuasa ini apa demokrasi ini bisa teraktualisasi secara maksimal? Sudah di beberapa event pilkada itu kan sudah banyak dari kalangan entrepreneur yang muncul sebagai kepala daerah, di parlemen juga beberapa di antaranya sudah muncul sebagai seorang anggota legislator. Mungkin di kabinet juga, contoh dari Sulsel kemarin kan Pak Menteri Pertanian kalau tidak salah kan basicnya juga basic entrepreneur kan, pengusaha. Pak Andi Amran Sulaiman itu kan Pak Menko Perekonomian juga pengusaha itu. Itu. Kira-kira apa kelebihan yang dimiliki seorang entrepreneur sehingga dianggap tokoh seperti inilah yang bisa menjadi eksis
dan itu tadi karena menjawab memang tantangan dunia sama. hari ini, kiblat dunia hari ini kan kepada paham kapitalis. Ya, tadi. ya. Ya. Itu salah satu. Suka nggak suka. Karena seperti saya katakan tadi, bahwa kapitalisme dengan demokrasi itu sudah saudara kembar. jadi nggak bisa dipisah. Nah, dan kebetulan di Indonesia ada sosok, ada Pak Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, gitu kan, ada Nadiem Makarim. Untuk dari latar belakang entrepreneur dan pengusaha kan. Tapi kan juga kan banyak juga tokoh-tokoh nasional yang lain yang tentu memiliki peluang yang sama. Cuma kalau kita kembali ke itu tadi, ruling elites itu yang pernah saya baca itu ya, kayaknya arahnya ke sana. Pak ya. Terus bagaimana kemudian kita menjelaskan bahwa banyak juga orang yang tanda kutip mengecam atau menganggap kapitalisme itu sesuatu yang katakanlah tidak seiring dengan yang kita sebut selama ini sebagai demokrasi Pancasila menurut. Sebenarnya sih terlalu jauh kita sudah masuk ke situ ya. Karena Indonesia ini kan negara Pancasila. Bukan negara kapitalis, juga bukan negara sosialis. Tetapi ya dunia hari ini dikuasai oleh paham kapitalisme. Itu masalahnya di situ. Tentu kita berharap dengan Indonesia dengan demokrasi Pancasila tetap bisa eksis, tetap bisa bertahan, termasuk dari seluruh aspek yang mewarnai kehidupan kita, termasuk aspek ekonomi. Tentu kita berharap ekonomi kita ekonomi Pancasila, gitu kan? Bukan ekonomi kapitalis. Tapi faktanya sekarang kan dunia sedang terpengaruh dengan ideologi kapitalisme itu dan dipengaruhi oleh ideologi kapitalisme itu. Contoh aja orang mau maju sebagai calon kepala daerah, itu kan butuh kos politik yang tidak sedikit. Itu kan artinya butuh kapital yang besar. Kalau mau maju gubernur juga begitu, maju nyalek juga begitu. Semua butuh dukungan kapital yang besar. Dan kecenderungan kapital ini dikuasai oleh para pengusaha yang memang ada di dunia itu. Itu sebenarnya. Jadi kalau begitu saya bisa pastikan bahwa PAN tetap akan menyorot atau katakanlah menjagokan sosok Erick Thohir ini berdasarkan tadi penjelasan. Ya kalau dari sisi dukungan ya, aspirasi yang berkembang dari bawah, kemudian melihat keberhasilan beliau dan sepak terjangnya di memimpin kementerian, saya kira beliau salah satu tokoh yang kita harapkan ya, ke depan tampil sebagai pemimpin nasional, apakah capres atau wapres itu kan. Ya boleh saja kita berharap banyak pada figur Erick Thohir dari segi modalnya Pak. Tapi kan kemudian dia tokoh muda. Indonesia ini kan negara yang sangat luas. Butuh seorang pemimpin yang muda, energik ya. Tapi kan ini Pak, yang saya maksud basis sosialnya itu Pak Erick Thohir belum jelas. Misalnya kalau kita bandingkan misalnya Pak Ashabul Kahfi dari Muhammadiyah, ada basis sosialnya. Terus misalnya Hovifah Indar Parawansa punya Fatayat NU misalnya. Pak Jokowi kemarin basis sosialnya apa? Tiba-tiba jadi presiden kan enggak kan? Enggak ada ya? Ya kan orang melihat kinerjanya. Kinerjanya ya? Iya kan? Gitu. Jadi saya lihat basis sosial itu sudah cair. Sudah cair sekarang ya Pak? Sudah cair. Karena yang kita mau pilih ini kan presiden. Presiden, betul. Bukan presidennya orang Sulsel, bukan presidennya orang Jawa, orang Jawa betul. Presiden Republik Indonesia. Tentu melihat kinerjanya, sepak terjangnya. Itu yang dia kontribusinya Pak kepada negara ini, sehingga terpilih menjadi presiden. Mungkin Pak Jokowi karena berhasil memimpin Solo, betul. Kemudian DKI baru setahun sudah melakukan gebrakan, turun ke bawah ke masyarakat. Kan
Itu kayak menarik simpati orang. Resistensinya mungkin juga kurang seorang Erick Thohir, Pak, ya, menurut. Maksudnya penolakan dari masyarakat. Itulah sebenarnya problem kita di Indonesia. Nah, mudah-mudahan dikotomi yang ada selama ini tidak semakin menajam. Sehingga politik identitas itu tidak lagi terlalu mewarnai. Itu harapan kita ke depan. Kalau selama ini politik identitas di Indonesia menurut Pak Sabul Kapi tinggi ya atau gimana? Ini kan kepentingan politik semua. Kepentingan penguasa semua. Orang yang melarang politik identitas, tapi kan ternyata dia masuk ke pesantren kan sama saja. Cari dukungan. Lah itu pesantren apa? Politik identitas kan. Jadi saya kira yang terpenting hari ini siapapun yang mau menjadi pemimpin dalam skala apapun juga, yang dia harus tonjolkan adalah kinerja. Dia harus memperlihatkan bahwa dia sudah teruji dan mampu memimpin. Itu yang terpenting. Tanpa menonjolkan politik-politik warna atau identitas dan sebagainya. Kalau menurut saya. Oke, Pak Sabul Kapi sekarang ini periode pertama di DPR MPR. Periode pertama. Akan bersaing lagi nantinya pada periode berikutnya? Insya Allah ya. Kalau itu amanah rakyat, saya akan tetap. Kira-kira di wilayah mana nantinya? Saya di Dapil 1 tetap. Di Dapil 1 itu kan Makassar, Salar, Cineponto, Banteng, Selayar. Semoga berhasil, Pak. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Pak Sabul Kapi tentang sistem pemilihan proporsional terbuka dan tertutup? Bagaimana menjelaskan itu? Ya, sebenarnya ini kan dua-duanya pernah kita alami di Indonesia. Pak. Kan pernah sistem tertutup. Pernah. Kemudian sejak tahun 2009 kemarin sudah sistem terbuka. Sehingga orang berlomba-lomba maju menjadi caleg dan memilih partai. Partai-partai pun juga karena sistemnya terbuka, akhirnya dia buka ruang untuk seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat menjadi caleg. Sehingga terpilihlah anggota-anggota legislatif. Ada dari unsur kader partai, ada juga bukan dari unsur partai, dari tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan kadang karena pemilihannya terbuka, sehingga cenderung banyak tokoh-tokoh masyarakat yang terpilih yang sama sekali nggak pernah terlibat dalam partai itu. Hanya karena memiliki elektibilitas yang cukup tinggi di masyarakat, kemudian didukung oleh kapital yang besar, terpilihlah dia. Itulah yang menjadi salah satu keresahan oleh beberapa komponen masyarakat yang ada di negeri ini, sehingga ingin kembali mengusulkan sistem pemilihan tertutup. Sehingga sirkulasi kekaderan di partai itu menjadi jelas. Kalau PAN sendiri gimana, Pak? Apa kecenderungan? PAN sih tentu lebih cenderung ke pemilihan terbuka. Terbuka ya. Kenapa? Karena begini, Pak. Hasil survei menunjukkan juga bahwa orang memilih PAN itu cenderung bukan karena partainya, karena ketokohan calegnya. Makanya survei PAN itu dari pemilu ke pemilu selalu berada di angka 2%, 3%, 4%. Tapi setelah pemilu digelar, hasilnya malah di angka 6-7%. Ketika ketika calegnya sudah bekerja. Nah, hasil survei itulah yang kita lihat sehingga lebih cenderung memilih untuk sistem terbuka. Tetapi kita juga tetap melakukan pengkaderan di internal PAN, dan melakukan rekrutmen secara terbuka kepada seluruh masyarakat, tapi juga kita berlakukan sebuah mekanisme rekrutmen yang cukup ketat. Jadi untuk menjaga misalnya misi dan visi kepartaian
Itu bagaimana Pak? Misalnya sebenarnya kalau sistem terbuka itu kan masyarakat yang memilih, ya kan? Dia tahu siapa yang dia pilih kan? Itu aja membedakan. Karena yang mewakili kita di parlemen memang betul partai, tapi kan ada anggota DPR itulah yang bekerja di sana. Itulah yang menyuarakan aspirasi masyarakat itu. Dengan sistem terbuka, masyarakat bisa memilih wakilnya. Sehingga tanpa melihat partainya, tapi dilihat kecenderungan melihat orangnya. Itu kelebihannya sistem terbuka. Gitu kan. Kalau berkenaan dengan pemilihan gubernur Pak untuk Sulawesi Selatan, PAN kira-kira sudah punya orang atau belum? Belum. Belum juga ya? Belum. Kita menunggu dulu hasil pemilu legislatif. Oh, legislatif. Ya. Termasuk yang dicalonkan untuk wali kota Makassar belum ada. Belum ada. Kecuali di beberapa kabupaten kota karena memang ada kader yang sudah bekerja hari ini. Seperti ada di Goa, Ibu Husnia Talenggang, kemudian di Jeneponto ada Pak Samsudin Carlos, kemudian ada di Lu Pak Husmarudin, ada Mitra di NGK. Tapi konsentrasi kita hari ini tetap pemilu legislatif. Legislatif, ya. Tapi mereka yang mau nyalon sebagai calon kepala daerah, kita arahkan dulu untuk memperkuat ya pemilu legislatif. Berarti PAN juga yakin bahwa untuk Makassar sendiri dan juga untuk gubernur, PAN punya kader untuk itu? Oh ya, di PAN kami cukup banyak kader untuk kita dorong. Tetapi semua harus terukur. Ya? Karena pilkada itu kan bukan politik exercise. Ya. Bukan politik coba-coba. Gitu. Semua harus terukur, mulai dari aksesibilitas, kemudian hasil surveinya elektabilitasnya bagus, popularitasnya tinggi. Kemudian tadi itu memiliki kesiapan bertarung. Pak. Saya bertarung. Nah, saya kira di beberapa kabupaten kami ada kader. Di termasuk di Makassar. Iya, di Makassar. Kalau bukan terlalu dini menyebut nama kan? Iya. Termasuk di gubernur kita punya kader kita. Karena kader PAN ini kan ada yang di struktur, ada di non struktur. Iya. Betul. Ya, maksudnya simpatisan lah ya. Tapi bisa nggak dikatakan bahwa PAN ini basis masanya adalah Muhammadiyah? Karena secara historis saya ikuti, PAN itu kan didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, sebagaimana PKB oleh tokoh NU. Nah, bisa nggak sampai sekarang ini bisa nggak dikatakan bahwa basis real massa dari PAN itu tetap Muhammadiyah? Jadi secara historis, emosional memang PAN nggak bisa dipisah dengan Muhammadiyah. Iya. Seperti yang Indah Supa tadi sudah sampaikan, bahwa awal berdirinya memang diinisiasi oleh beberapa tokoh Muhammadiyah, termasuk Pak Amin Rais, beberapa tokoh-tokoh reformis lainnya. Ya. Ada juga sih ada Fatwa, ada Faisal Basri, ada Gunawan Muhammad. Ya. Kalau di Sulsel ada Prof. Atullah, ada almarhum. Oh, gitu ya. Ada Kasim Matar juga. Ya, ada Pak Abraham Samad. Itu kan semua adalah pendiri PAN di Sulsel. Ada Tajuddin Rahma. Iya, Tajuddin Rahma. Banyak. Ada masih banyak lah tokoh-tokoh yang ada Pak Prof. Askin itu kan. Ada beberapa tokoh yang. Cuma memang dalam pendiriannya tersebut PAN banyak menggunakan jaringan dan infrastruktur Muhammadiyah. Ya. Termasuk rekrutmen kepengurusannya. Mulai dari pusat, provinsi, kabupaten sampai kecamatan dan ranting Muhammadiyah. Jadi untuk mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah basis PAN, iya. Apalagi saya. Saya terpilih jadi anggota DPRD provinsi selama 3 periode, kemudian terpilih sebagai anggota DPR RI. Ini tidak lepas dari support dari kader Muhammadiyah, warga Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan itu. Dan saya rasakan itu. Jadi sekarang masih bisa disebut seperti itu, Pak? Tapi kan perlu juga ditahu bahwa PAN ini kan partai terbuka. Partai terbuka. Demikian pula simpatisan PAN ini tidak hanya terbatas di Muhammadiyah saja.
Tapi masyarakat umum lainnya juga banyak yang simpatik. Yang terbuka itu seperti apa Pak, dan non Muhammadiyah seperti apa? Maksud saya misalnya apakah ada orang di luar Islam, katakanlah Kristen? Ada Pak ya? Ada di DPR itu ada beberapa orang. Kami di Sumsel ada. Kemarin ada Pak Hempote itu. Ya. Yang mempunyai rumah makan Sariwangi kalau tidak salah di Jalan Lasingkan itu. Iya. Tapi karena usia sudah mulai nggak sehat lagi sehingga tidak aktif lagi. Tapi dia salah satu pendiri Pandi. Pendiri PAN juga. Deklarator Pandi. Beliau itu namanya siapa tadi Pak? Pak Hempote. Pak Hempote. Beliau Nasrani, Chinese ya? Chinese dan Nasrani. Iya. Dari sejak awal ya mendirikan PAN. Kemudian di DPR kemarin kita punya ada Alvin Lee kan? Alvin Lee ya, betul Alvin Lee. Kan, ekonom Pak ya, Alvin Lee itu. Jadi di Manado juga begitu, di Toraja juga begitu. Iya. Jadi sesuai dengan daerahnya. Betul. Jadi memang PAN dibuka ini dari awal didirikan sebagai partai terbuka. Terbuka untuk semua agama, semua suku, semua etnis, semua latar belakang budaya, laki-laki dan perempuan. Apalagi sekarang akhir-akhir ini Muhammadiyah banyak menggarap basis-basis Nahdien di Jawa Timur. Luar biasa ini. Iya. Jadi betul-betul lintas ini Pak ya. Karena partai terbuka. Iya. Partai yang sangat terbuka dengan segala bentuk keragaman. Ya, betul. Yang ada di Republik ini. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Itulah cita-cita Pak. Iya. Dan ini akan terus dipertahankan Pak ya, Oh iya, itu enggak selama dan saya kira kan itu kan anggaran dasar ya, enggak mudah gitu. Anggaran dasar memang Pak ya. Dan Indonesia ini kan kalau bicara pemilih terbesar ini kan tetap pemilih Islam, umat Islam kan, 90%. Iya. Jadi kita nggak boleh membuat dikotomi. Iya. Karena dikotomi Islam nasionalis itu kan sebenarnya malah merugikan Islam. Kan, ini partai Islam, ini partai nasionalis. Iya. Itu kan sebenarnya merugikan. Iya. Kenapa saya katakan merugikan? Yang di nasionalis lebih banyak yang Islam dibanding di partai Islam. Iya. Kan, merugikan sebenarnya kalau saya. Makanya PAN lahir ini bukan sebagai partai Islam, walaupun berbasis pemilih Islam. Tapi kira-kira Bapak yakin nggak bahwa pemilu 2024 akan terlaksana terkait dengan adanya misalnya menangnya gugatan partai ini untuk bahkan diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta kalau nggak salah bahwa ada penundaan pemilu. Bagaimana keyakinan? Jadi PAN siap. Mau sistem terbuka siap, sistem tertutup siap. Mudah-mudahan tidak tertunda. Mudah-mudahan tidak tertunda, Pak ya. Iya. Mudah-mudahan tidak tertunda. Dan saya kira kalau saya lihat karena semua tahapan sudah jalan, insya Allah pemilu akan terlaksana di 2024. Akan terlaksana Pak 2024. Kecuali ada hal yang sangat luar biasa. Yang kita belum tahu apa sih yang luar biasa itu. Iya. Bahwa wacana ke arah itu. Sebenarnya sih kalau putusan pengadilan kemarin kan tidak mengatakan menunda. Iya. Hanya memberi kesempatan ke KPU. Oh, begitu Pak. Iya. Tapi kan sama aja namanya menunda itu kan. Iya. Karena lewati tahun 2024. Tapi harapan saya sih tetap pemilu 2024. Karena negara kita tentu sudah karena perangkat penyelenggara pemilu ini kan sudah menyiapkan dari sekarang. Bahwa kemudian nanti ada kondisi luar biasa sehingga tertunda, nantilah kita lihat. Tapi kalau hari ini harapan saya tetap. Iya, mudah-mudahan. Kalau melihat perkembangan terakhir Pak, misalnya tadi PAN sendiri sangat dekat dengan Erick Thohir. Nah, baru-baru ini saya kira berita tadi menyebut bahwa saya tidak terlalu
detail mengingat lembaga survei yang menyebutkan bahwa di antara seluruh tokoh yang disurvei itu Erick Thohir yang tertinggi sebagai cawapres yang terkuat di antara semua tokoh. Nah, dan beberapa juga sudah mendukung Erick Thohir ini untuk dijadikan sebagai calon cawapres. Nah, yang seperti ini kira-kira PAN akan berkoalisi dengan mereka atau bagaimana, Pak? Itu kan masih dinamis. Masih dinamis ya. Yang pasti bahwa hari ini kita masih bersama KIB. KIB itu PAN, P3, Golkar ya. Jadi nanti tentu keputusan siapa calon presiden dan siapa cawapres tentu kita akan duduk bersama dengan KIB. KIB ya. Dan tentu di situ pasti akan ada dinamika ya. Iya. Ada dinamika, tapi tentu kita akan ketemu pada satu titik dengan tujuan dan agenda yang sama. Karena agenda kita kan sama, Pak. Kita ingin perubahan yang lebih baik. Iya. Depan itu. Kita ingin, ini kan KIB sebenarnya kan agenda gagasan. Gagasan untuk Indonesia yang lebih baik. Iya, Indonesia. Nah, salah satu konsep yang dianggap Indonesia lebih baik, beberapa pihak menyebut bahwa harus ada keterwakilan misalnya Indonesia Timur. Jadi dia pandang itu bahwa kemajuan tim politik di Indonesia semakin berkeadilan manakala ada tokoh yang mewakili Indonesia Timur, karena selama ini beberapa periode itu didominasi oleh keterwakilan Indonesia Barat, dan pembangunan juga selama ini berpusat di bagian barat Indonesia. Nah, beberapa pemikiran bahwa supaya ada kompensasi atau mungkin membuat masyarakat Indonesia Timur antusias dan optimis bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan betul-betul Indonesia, bukan hanya Jawa misalnya. Itu mereka punya pemikiran bahwa untuk pemimpin nasional, katakanlah presiden dan wakil presiden, harus ada perwakilan dari Indonesia Timur. Nah, menurut Bapak gimana pandangan seperti itu? Saya kira saya setuju saja ya, keterwakilan daerah itu. Tapi yang terpenting kalau saya mungkin kurang mendidik ya. Kalau seolah-olah kepemimpinan nasional ini seperti kita mau bagi kue. Oh iya. Kalau saya yang terpenting mau orang Sulawesi Selatan, mau orang Papua, mau orang Sumatera. Yang terpenting tadi itu harus teruji dulu. Dia harus tampil sebagai sosok nasional yang Republik ini perlukan dia, butuhkan dia. Sama Pak JK ya. Betul orang dari Sulsel. Tapi saya kira Pak JK bukan karena hanya orang Sulselnya terpilih jadi wakil presiden selama 2 periode. Tetapi kontribusinya terhadap negara ini, bagaimana dia mendamaikan Aceh, itu kan, betul. Mendamaikan Ambon, sehingga dibutuhkan oleh pemerintah, dibutuhkan oleh negara ini. Betul. Jadi saya kira sah-sah saja kalau ada tokoh dari timur mau maju, silahkan aja. Tapi harus membuktikan dulu bahwa dia tokoh nasional, sosok yang diperlukan oleh negeri. Itu kalau saya. Jadi terlepas dari itu Pak, kira-kira memang ada nggak sosok dari Indonesia Timur ini yang secara figur? Saya nggak mau bicara orang. Oh iya. Bicara orang. Tapi kalau tokoh-tokoh yang layak menjadi pemimpin nasional, saya kira kemarin kita sudah punya menteri, ada Pak Amran Sulaiman. Iya. Hari ini ada Pak Syahrul Yassin Limpo. Itu kan aset dari Sulsel. Iya. Tapi 2 poin yang dia harus melihat, kayak buktikan. Yang pertama dari aspek aksesibilitas, ya toh? Iya Pak. Nah, yang kedua keberhasilannya. Nah, kalau dia sudah teruji dalam berhasil memimpin
kementerian seperti katakanlah Erick Thohir. Ini kan sama-sama menteri. Sama-sama menteri. Tapi kenapa Erick Thohir lebih populer kan di situ persoalannya kan. Iya kan? Erick Thohir juga bukan orang Jawa kok, orang Sumatera. Orang Lampung kan. Kenapa dia lebih populer? Populer gitu? Secara nasional ya. Iya. Nah, contoh maksud saya kayak gitu loh. Bukan jadi bukan karena dari Sulsel, bukan karena dari Sumatera, bukan karena dari Jawa. Iya. Ya memang sosoknya mampu membuktikan ya. Terlepas dari itu Pak, apakah bisa kita katakan bahwa ketika kita mencoba menelaah dua sosok tadi antara Pak Syahrul Yassin Limpo dengan Pak Erick Thohir ya, terlepas dari misalnya publik tahu keberhasilan Erick Thohir, apakah tidak bisa dikatakan bahwa secara manajerial untuk mempopulerkan ketokohan Erick Thohir itu lebih bagus ketimbang Pak Syahrul misalnya? Sebenarnya kalau bicara kapasitas, kompetensi, pengalaman pemerintahan, Pak Syahrul seorang sosok yang paripurna menurut saya. Oh, paripurna Pak ya? Dia pernah jadi bupati, ya, pernah jadi wakil gubernur. Betul. Bahkan gubernur juga. Kami di PAN 2 periode mengusung dia jadi gubernur. Oh, waktu dia jadi gubernur ya? Bahkan pada waktu itu PAN bersama PDI dengan PDK itu terdepan mengusung beliau jadi gubernur di periode pertama. Iya. Dan dia terpilih 2 periode betul. Iya. Dan berhasil membangun Sulawesi Selatan. Iya. Bahwa di kiprah nasional, tentu lain lagi kan? Iya. Tentu butuh strategi tersendiri, gitu kan? Iya. Nah, tapi yang terpenting kalau menurut saya, bagaimana seorang pemimpin itu mampu memanfaatkan momen kepercayaan dari masyarakat, dari negara ini, sehingga paling tidak nanti bisa mengangkat popularitasnya, mengangkat elektabilitasnya. Itu terpenting. Nah ternyata PAN dengan Pak Syahrul itu punya hubungan emosional Pak ya? Ya, karena kita usung 2 periode. 2 periode malah. Dan selalu menang pada waktu itu ya? Selalu menang. Nah, memang PAN hampir seluruh 3 kali mengusung gubernur selalu menang. Selalu menang ya untuk Sulawesi Selatan. Termasuk kemarin Prof Nurdin Abdullah. Iya. Kita usung. Nah, maksud saya apa tidak ada lagi keinginan untuk membackup Pak Syahrul ini untuk maju sebagai wapres misalnya? Saya kira siapapun dan sangat layak. Cuma kan persoalannya kemudian harus tadi saya katakan tadi. Iya. Harus membuktikan dulu. Membuktikan bahwa katakanlah dia di Kementerian Pertanian berhasil memimpin Kementerian Pertanian. Kemudian mengangkat popularitasnya. Kenapa tidak? Bisa saja. Ya, saya dengar. Tapi kalau hari ini saya katakan, karena memang survei ya. Iya. Survei ya nama-nama itulah yang muncul. Muncul juga beliau ya. Nama-nama itulah yang muncul. Tentu kita harapkan juga dari Sulsel ada tokoh-tokoh nasional yang bisa muncul, Pak Syahrul bisa muncul, Pak Amran. Karena Sulsel ini kan Pak JK pernah jadi wapres 2 periode. Malah ada jadi presiden loh. Pak Habibie kan dari sini juga ya. Iya, betul. Iya. Selalu menyumbangkan putra-putra terbaiknya kan. Nah, harapan kita kan ada Pak Syahrul hari ini. Kemarin ada Pak Amran. Ada Pak Amran. Nah, dari sisi itu tapi Pak. Tapi kan semua harus berproses. Harus berproses ya. Harus berproses itu. Tapi yang saya mau gali ini Pak, artinya saya mau bangkitkan tentang semangat budaya orang Bugis Makassar begitu Pak. Nah maksud saya kita kan ada namanya sifat tuo, sifat tokong, Padelo. Nah, itu kan saling menyemangati. Iya betul. Nah maksud saya mumpung Pak Ashabul Kahfi ini punya peluang besar untuk itu. Nah kira-kira apa yang dilakukan Pak Ashabul Kahfi ini untuk mengangkat figur Sulawesi Selatan untuk menjadi wapres? Tokoh dari Sulsel. Ya. Itu tadi saya kira kembali kepada ketokohannya dulu. Tergantung pada figur itu. Figur itu ya. Iya, kalau saya. Itu lagi-lagi saya katakan beliau harus membuktikan sosoknya dulu bahwa dia memang layak dan pantas untuk menjadi tokoh nasional. Tokoh nasional ya. Nah, mumpun ada momen. Ya. Apakah sebagai menteri, sebagai apa gitu kan. Buktikan di situ. Tapi sepanjang pengamatan Bapak,
kira-kira Pak Syahrul ini kan sederhana untuk sudah mengamati calon-calon pemimpin ini. Kalau dari sisi kapasitas saya kenal baik Pak Syahrul, saya tahu kapasitas kompetisinya saya tahu, kemampuannya saya tahu. Dia orang yang lebih dari cukup. Gitu ya. Tapi kan untuk mengusung seseorang itu kan kita lihat sederhana aja, lihat surveinya kan muncul nggak di public survei. Gitu ya. Gitu kan. Karena untuk menanyakan bahwa kita dapat dukungan atau tidak kan survei. Jadi dalam berpolitik ini Pak Sabul Kafi menganut rasionalitas ya. Iya harus. Bukan sekedar misalnya. Ya bukan hanya sekedar karena sekampung, bukan hanya sekedar teman. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya, karena tanggung jawabnya. Pak. Oh iya. Karena yang kita pimpin ini 274 penduduk Republik ini. Betul. Sehingga kita betul-betul harus menghadirkan sosok pemimpin yang nanti diharapkan nanti bisa membawa rakyat Indonesia ini lebih sejahtera, lebih makmur dari hari ini. Kebutuhan dari pendidikan, kebutuhan sektor kesehatan bisa terlayani dengan baik. Itu kita harapkan. Nah ini sih sudah baik, tapi kan tentu kita mau lebih baik ke depan. Ya mungkin ada yang ingin disampaikan kepada audiens, kepada masyarakat di Indonesia terkait politik Indonesia, terutama nanti politik di tahun 2024. Iya. Jadi yang pertama karena puasa tahun ini adalah puasa yang berdekatan dengan momen agenda politik kita. Iya. Tahun depan ini kan ada pileg, ada pilpres. Nah tentu eskalasinya semakin hari semakin tinggi. Betul. Nah saya harapkan khususnya di bulan Ramadan ini agar kita lebih banyak fokus untuk beribadah, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, kemudian lebih banyak bersedekah, berinfak kepada sesama yang memang layak untuk kita bantu. Nah terkait dengan agenda-agenda politik ini saya himbau juga agar kita menghindari narasi-narasi politik, gitu ya, yang pada akhirnya bisa mengurangi nilai ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sekian itu yang ingin saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa kita mendapat berkah dari Allah SWT. Itu yang saya sampaikan. Baik, sahabat UKI, kita telah berdiskusi dengan Bapak Dr. Sabul Kafi, dan dari penjelasan beliau mengharapkan seluruh masyarakat Indonesia memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk beribadah semaksimal mungkin. Semoga kita semuanya mendapat berkah ilahi, dan terkhusus untuk aktivitas politik jangan sekali-kali mengembangkan atau menyampaikan narasi-narasi yang bisa mencederai amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan saya kira itu penyampaian yang utama telah disampaikan oleh Pak Sabul Kafi dan sahabat UKI. Sampai jumpa di episode mendatang. Wassalam. Terima kasih Pak atas kesediaannya menghadiri undangan catatan jurnalis Sukriyansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.